Pada masa pandemi seperti saat ini, memang seharusnya tidak melakukan hal yang cenderung terjadinya kerumunan. Dalam hal pendidikan pun juga menjadi concern pemerintah tentang mengapa harus dilakukan pembelajaran jarak jauh atau daring. Tidak ingin penularan COVID-19 makin merajalela, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya. Alasannya simpel, pemerintah ingin menghentikan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah hampir 9 bulan berlalu. Pembelajaran jarak jauh atau daring merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari pengajar. Bahan-bahan dan instruksi-instruksi detail yang bersifat khusus dikirimkan atau disediakan oleh para peserta yang selanjutnya melaksanakan tugas yang akan dievaluasi oleh pengajar. Dalam tanya, dapat dimungkinkan instruktur dan peserta tersebut terpisah, tidak hanya secara geografis namun juga waktu. Ada pro kontra yang terjadi pada pemberlakuan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Secara umum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah logistik yang mudah. Yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik. Kedua, mengurangi pengeluaran tambahan seperti untuk ruang kelas dan staf pengajar. Ketiga, peserta didik dapat mengontrol kapan mereka belajar dan pada tahapan apa mereka belajar. Keempat, pembelajaran jarak jauh dapat lebih dimungkinkan karena peserta didik dapat menyesuaikan pelajarannya sambil bekerja. Kelima, pembelajaran lebih cenderung santai dengan diberlakukannya PJJ ini. Adapun kekurangannya antara lain, dukungan administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah peserta didik yang mungkin sangat banyak. 2. Beberapa peserta merasa terasing karena jarak. Ketiga, kurangnya struktur dan kebutuhan akan motivasi atau inisiatif yang tinggi dapat merupakan tantangan atau masalah bagi para peserta. Keempat, pembelajaran juga jadi terganggu koneksi internet yang terkadang menyulitkan. Dampak lainnya selama PJJ membuat kedisiplinan anak jadi menurun. Kelima, dampak PJJ bukan hanya terasa pada anak, tapi juga pada orang tua. PJJ memicu peningkatan biaya untuk sistem belajar daring. Tadi kita sudah menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari PJJ atau daring ini. Di samping kelebihan dan kekurangan, ada juga permasalahan yang timbul di kalangan siswa umum. Yang pertama adalah munculnya kebosanan dan kejenuhan. Siswa akan merasa bosan karena selalu belajar di rumah dan tidak bisa berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Yang kedua adalah tidak paham, bermula dari siswa yang merasa bosan dan menjadikan siswa malas untuk mengikuti kegiatan belajar. Siswa bisa menggampangkan PJJ ini dengan cukup presensi dan hanya mengumpulkan tugas seadanya tanpa mengetahui inti dari materi yang disampaikan. Terkadang pembelajaran tatap muka saja ada yang tidak paham, apalagi dengan PJJ kali ini. Yang ketiga adalah sinyal yang kadang tidak stabil. Bagi mereka yang tinggal di perkotaan dan memiliki jaringan WiFi akan mudah mengikuti pembelajaran daring ini. Tetapi bagaimana dengan mereka yang jauh dari perkotaan dan tinggal di pedesaan yang sinyalnya saja tidak ada ataupun susah? Bisa-bisa mereka telat gabung, telat presensi, telat mengumpulkan tugas, dan ketinggalan kegiatan belajar mengajar. Pada sebelumnya sudah kami jelaskan tentang permasalahan atau kendala yang muncul dari PJJ ini untuk kalangan siswa umum. Nah, di samping permasalahan yang muncul bagi siswa umum, ada juga permasalahan yang timbul untuk siswa yang ekonomi keluarganya cenderung menengah ke bawah. Permasalahan mereka adalah tidak adanya fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring. Memang pemerintah sudah memberikan kuota setiap siswa, tetapi jika tidak ada perangkat penunjangnya, sama saja kuota tersebut sia-sia. Terkadang juga orang tua mereka rela meminjam HP milik tetangganya.
dan bahkan rela berhutang untuk membelikan HP. Ini sangat miris, bukan? Padahal untuk kebutuhan pokok mereka saja mungkin mengalami kekurangan karena adanya pandemi ini. Dari yang sudah kami utarakan, bahwa pembelajaran jarak jauh atau daring ini ada berbagai permasalahan, mulai dari permasalahan untuk siswa secara umum dan permasalahan untuk siswa ekonomi keluarganya yang berada di kalangan menengah ke bawah. Kami mencoba memberikan solusi, diantaranya yang pertama, guru lebih aktif memantau perkembangan siswa tentang pemahaman ilmu yang sudah disampaikan. Yang kedua, guru bisa 3 kali seminggu melakukan konsep door to door atau langsung datang ke rumah siswa untuk melakukan pembelajaran agar siswa tidak jenuh dan bosan. Dengan membagi kelompok 1 orang, 1 rumah 10 orang dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, pemerintah pusat memberikan dana ke setiap desa untuk mengadakan program pengadaan fasilitas seperti laptop guna memfasilitasi siswa dari kalangan menengah ke bawah di balai desa setiap desa. Nantinya, desa itu menyusun jadwal untuk penggunaan laptop kepada siswa yang benar-benar membutuhkan.